Firdaus menemani sore hari Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Poppy Amalia. Beliau ini adalah micro expression expert, begitu ya. Karena kita akan membahas ini, kalau di Rumpi ini juga kita akan merumpi segala hal yang menjadi sorotan publik saat ini ya. Dan yang menjadi sorotan ini termasuk juga kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, begitu ya. Dan kita akan menganalisanya begitu, karena kan banyak orang bilang ini kok mukanya datar sekali sih, nggak ada ekspresi, kok santai banget kayak gitu-gitu ya. Nah, untuk Anda supaya lebih detailnya seperti apa sih sebetulnya kejadiannya secara garis besar, kita gambarkan berikut ini. Tanggal 6 Januari 2016, berita Wayan Mirna Salihin meninggal dunia tak lama setelah meminum kopi bersama dua temannya Jessica dan Hani di salah satu restoran di sebuah mall menjadi viral di media sosial. Berita meninggalnya wanita yang baru sebulan menikah itu semakin menjadi polemik ketika Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan di lambung dan gelas kopi Mirna positif mengandung racun sianida dengan kadar 15 gram. Menurut pihak kepolisian, takaran tersebut mampu menyebabkan kematian 20 hingga 25 orang. Di tengah fakta mengejutkan itu muncul rekaman percakapan ayah Mirna, Darmawan Salihin, penyidik kepolisian dan pegawai kafe mengenai rekaman CCTV ketika Mirna tewas. Nama Jessica Wongso disebut-sebut dalam rekaman tersebut sebagai orang yang memesan kopi untuk Mirna, mengatur tempat duduk dan langsung melakukan pembayaran. Sikap Jessica yang membayar tagihan minuman di awal, posisi duduknya yang seperti ingin memblok CCTV dengan menaruh barang belanjaan di atas meja menjadi pertanyaan. Tanggal 21 kemarin, 3 anggota keluarga Mirna yaitu ayah, adik, dan suami Mirna yaitu Arif Sumarkom serta Jessica Wongso menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sementara Hani, teman Mirna, diperiksa pada tanggal 26 Januari kemarin. Berbeda dengan Jessica yang bersedia untuk diwawancara, Hani lebih tertutup dan sengaja menjauhkan diri dari awak media. Dari hasil pemeriksaan muncul poin mengejutkan di mana Jessica sempat membuang celana jeans yang dipakainya ketika bertemu dengan Mirna. Ayah Jessica sama sekali tidak pernah mengenal Jessica, padahal Jessica dan Mirna telah berteman selama 8 tahun. Jessica dikabarkan pernah bekerja di NSW Ambulance dan ditempatkan di bidang kimia. Hingga kini polisi sudah mengantongi beberapa barang bukti yang sudah cukup kuat untuk menjerat tersangka pembunuhan Mirna. Namun pihak jaksa penuntut umum masih menganggap bahwa bukti-bukti tersebut kurang kuat. Hari Rabu kemarin, Jessica Wongso mendatangi Komnas HAM mengadukan perlakuan yang tak mengenakan saat menjadi saksi kasus kematian Mirna. Jessica mengaku mendapat perlakuan kasar dari polisi, padahal statusnya adalah saksi. Jessica juga merasa tak nyaman selalu diburu media kemanapun dirinya pergi. Seperti apa keterangan versi Jessica Wongso? Saksikan di Rumpi No Secret. Demikian eksklusif dari CNN Indonesia, kita mendapatkan beberapa cuplikan wawancara dengan Jessica Wongso gitu ya, karena memang Jessica ini sudah diwawancarai di beberapa tempat, ingin juga menjelaskan dari versi dirinya karena dia merasa bahwa sebagai saksi kok kayaknya opini publik sudah mengarah kepada dirinya. Kita lihat seperti apa wawancara dengan Jessica Wongso dari CNN Indonesia berikut ini. Sebenarnya kronologi ketika kejadian tewasnya Mirna setelah minum kopi itu. Setelah minum. Iya. Iya, jadi dia meminum kopinya dan dia langsung bilang kalau rasanya tidak enak, rasanya aneh. Lalu dia menyodorkan ke saya untuk menyuruh saya untuk mencoba. Lalu setelah saya cium, aromanya emang sangat aneh ya. Baik, tapi kalau dari awal pertemuan? Awal pertemuan saya datangnya kan pagian ke tempat. Ada lebih dulu datang begitu? Iya betul, karena saya mau menghindari 3-in-1. Setelah itu ya saya datang untuk pesan meja berempat pukul 4. Lalu ya saya jalan-jalan ke di mallnya sih gitu kan. Pas saya kembali sekitar jam 4.20, saya duduk, ditentukan mejanya sama pelayan yang di sana. Oh, sudah ditentukan meja oleh pelayannya berarti ya? Betul, saya bukan Anda yang request begitu? Bukan, saya pesan dulu, kan meja buat 4 orang jam 4 sore. Saat itu saya duduk dan saya melihat menunya, saya udah tahu sih almarhum mau pesan apa, soalnya kita udah berbincang dulu di WA-nya itu kan di grup chat semuanya kelihatan. Dia suka banget sama Vietnamese House Coffee-nya yang dijual di sana. Terus lalu saya bilang, oh kalau gitu gua pesenin ya, gitu kan, saya kan duluan. Terus sebelum ketemu ini, saat itu 1 bulan yang lalunya waktu saya baru pulang sampai
sampai di Jakarta, saya udah sempat bertemu dengan Mirna dulu. Ya, jadi sudah ada pertemuan sebelumnya dengan Mirna sebelum Anda bertemu saat itu di Cafe Olivier? Betul, sudah ada. Pertamanya 2 hari setelah saya mendarat di Jakarta, dalam satu malam itu saya makan malam dan minum kopi. Dua-duanya itu dibayarin sama Mirna. Oke. Jadi saya merasa membalas budi. Dan itulah yang dilakukan ketika di Cafe Olivier Anda mentraktir Mirna. Betul, begitu? itu dia alasannya kenapa saya datang duluan, karena 3-in-1. Saya pesan duluan karena saya mau mentraktir Mirna, karena udah mentraktir saya 2 kali sebelumnya. Lalu dia juga bilang kalau dia bakal datang jam 4-an. Nah, saya pesan minum itu jam 4.30. Oke. 10 menit kemudian kira-kira minumannya datang. Jadi nggak sejauh yang minumnya dihidangkan 40 menit yang lalu, 5 menit yang lalu begitu, tidak selama itu. Tapi ada juga teman-teman yang lain begitu saat Anda berkumpul bersama dengan Mirna di situ? Rencananya kita berempat ya, yang Mirna bilangnya datang jam 4-an, terus yang Hani datangnya jam 5 sudah kerja. Lalu ada salah satu lagi teman kita juga, teman kuliah, bilangnya datang jam 6.30 karena kerjanya rada telat selesainya. Lalu yang teman saya itu tidak sempat datang karena kita udah ke rumah sakit pada saat tersebut. Iya, semestinya berempat. Lalu saya tidak menyangka kalau Hani dan Mirna akan datang berbarengan karena mereka menyebutkan kalau akan datang jam 4 dan jam 5. Tapi penentuan kafe itu apakah Anda sendiri atau memang bersama-sama di grup chat Anda? Kita mengobrolkan itu di grup chat karena saya karena sudah lama tidak pulang dan saya dari Jakarta Utara ya, saya jarang banget ke Jakarta Pusat walaupun di Indonesia juga. Jadi saya tanya sama mereka, restoran apa nih yang bagus, yang enak, yang baru gitu kan, yang saya nggak pernah pergi. Nah, Hani menyusulkan 2 tempat, Olivier dan satu lagi. Nah, terus saya lihat websitenya dua-duanya dan saya lebih suka websitenya Olivier karena kayaknya tempatnya bagus. Itu aja. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan itu begitu. Betul. Ketika Mirna minum kopi, lalu ada reaksi kejang, kolaps dan lain sebagainya. Reaksi Anda apa, Jessica? Saya panik, tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya mencoba membangunkan Mirna dan terus bilang gitu, Mirna lu kenapa? Mirna bangun. Hani pun melakukan hal yang sama di sebelah kanannya Mirna, saya di sebelah kirinya. Apa sih sebenarnya isi pembicaraan Anda bersama dengan Mirna dan juga Hani saat itu? Kita belum sempat ngobrol loh. Jadi mereka datang berdua kan, lalu saya sambut mereka, lalu mereka duduk, lalu itu dalam hitungan kurang dari 1 menit, Mirnanya langsung, dia udah tahu kan kalau saya pesanin Vietnamese ice coffee-nya dulu, jadi dia langsung ambil, terus dia minum. Jadi kita belum sempat ngobrol. Bagaimana Anda mengenal Mirna, Jessica? Mirna itu orangnya seperti apa dari yang Anda adalah teman Mirna sendiri? Mirna itu orangnya baik sekali, dia orangnya juga lucu ya, maksudnya kalau ngomong sama dia tuh nggak selesai-selesai, kita selalu ketawa. Orangnya juga sangat kreatif, bekerja keras. Dia teman yang baik lah, dia orangnya nggak aneh-aneh gitu. Berarti dapat dikatakan Anda adalah sahabat dekat begitu? Tidak dekat, kita teman main waktu kuliah dulu. Tapi tidak dekat? Tapi tidak sampai mendalam, kita suka curhat atau ngomong setiap hari, tidak sampai seperti itu. Tapi kita waktu kuliah, kita ya ketemuan di kampus gitu kan ya, bahas-bahas soal assignment, terus udah gitu ya. Ya sekedar begitu aja, pergi makan, pergi minum kopi, jalan-jalan ke mall, ya kayak yang anak kuliah lakukan lah, normalnya kayak gitu. Berapa tahun berarti sudah berteman dengan Mirna? Sekitar 8 tahun. Iya. Lalu kita wisuda di hari yang sama juga bersama-sama, sama Hani juga, sama teman kita yang lain-lainnya. Lalu sesudah itu saya meneruskan tinggal di sana ya, mencari kerja dan kerja di sana. Tidak pulang ke Indonesia untuk bekerja, paling cuma liburan saja sedikit-sedikit. Ya lumayan panjang ini yang kita tonton ya. Oke, kita mau bicara dulu dengan Mbak Popi. Ini Mbak Popi adalah micro expression expert. Apa itu Mbak Popi? Dan apakah itu sebetulnya sesuatu yang ilmiah dan ada sertifikasinya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya micro expression itu adalah membaca ekspresi wajah manusia tanpa perlu manusia itu bicara. Jadi bagaimana micro expression itu sebenarnya lebih tepatnya adalah kita bagaimana mengevaluasi daripada kredibilitas statement seseorang. Jadi tidak bisa menentukan dia bohong nih. Tujuannya bukan mencari kebohongan, tapi adalah mengevaluasi credibility. Jadi artinya sebuah statement itu kita evaluasi. Pertama yang kita evaluasi adalah ekspresi wajahnya di dalam 0,4 detik, gitu kan. Kemudian verbal content, jadi isi kalimatnya, apakah itu logika apa enggak, runtut apa enggak, kemudian berkaitan apa enggak, kemudian ada enggak sesuatu hal yang
loncat-loncat kayak gitu tuh. Kemudian kita menganalisa juga adalah emblem. Jadi misalnya emblem kayak tadi tuh kakinya berdirinya agak sedikit lebih tinggi merendah, terus tiba-tiba seperti ini gerakan tangan gitu loh, kemudian menggaruk hidung. Jadi karena keakurasian kalau manusia itu bicara cuma 10%, yang benar adalah seluruh bahasa tubuhnya dia dan ekspresi wajahnya dalam 0,4 detik di awal. Setelah 0,4 detik awal biasanya manusia akan mengcover dengan senyum. Oh, jadi dia menyadari, sudah mulai disadari begitu ya. Dia senyum gitu. Nah, ini tadi kalau lihat itu bersertifikasi. Ada sertifikasinya dan saya juga mengambilnya dari UK, dari Paul Ekman. Paul Ekman itu adalah seorang psikolog yang mendalami wajah manusia selama 50 tahun. Dan itu punya normanya gitu loh. Dan itu berlaku di pedalaman Papua Nugini. Dia melakukan pertama kali dan juga di New York. Paul Ekman biasanya digunakan untuk FBI, CIA, dan KGB seperti itulah untuk menginvestigasi dan lain-lain. Nah sekarang berada di Rumpi. Jadi kita juga bisa ya, artis yang diundang nanti kita analisa. Seperti itu. Tapi kita pengen lihat ini, kita bukan untuk menunjukkan oh dia pada saat ini dia bohong atau tidak, tetapi untuk apa istilahnya kita ingin tahu mengkolek data, mengkolek data saja. Bahkan kita bisa membantu karena ini kan sebaiknya juga tidak ada namanya opini publik menjurus ke satu orang. Kita hanya jadi mencoba membantu dari semua pihak dan kita berbicara apa adanya. Ini kan kalau dilihat dari Jessica sendiri dia mengatakan bahwa dia ini sebetulnya saksi begitu ya, tapi kok dia stres karena mengalami depresi karena seolah-olah seluruh Indonesia dia bilang itu seolah-olah menganggap dialah sebetulnya sudah menjadi tersangka. Ini kalau dilihat dari tadi cara dia menjawab atau dari beberapa wawancara dengan beberapa stasiun televisi, kelihatan nggak sih sebenarnya bahwa dia itu sebetulnya memang dalam keadaan yang tertekan. Nah sebenarnya gini ya, sebelum kita ngejawab kita ngeliat dari baseline atau dasar kepribadian manusia. Mirna tipikalnya adalah yang tertutup gitu loh. Cuman saya menyampaikan kalau ingin mengetahui lebih banyak lagi, lebih mendalam, gunakanlah alat ukur, alat pemeriksaan psikologis. Lebih tepatnya gunakanlah alat pemeriksaan psikologisnya yang berkaitan sama klinis atau kasus-kasus yang memang kita bisa mengetahui lebih dalam tentang manusia itu sendiri. Contohnya dengan menggunakan rosya, dengan tinta tertentu, atau juga bisa menggunakan alat ukur lain. Itu untuk apa? Untuk mengetahui gitu loh. Jadi artinya kalau orang itu jadi sekarang saat ini kan yang disampaikan kan belum menemukan. Artinya saya tidak tahu dengan kepolisian seperti apa. Artinya belum menemukan. Polisi pasti atau bicara hukum pasti memerlukan bukti gitu, fakta. Nah sekarang kan fakta dan bukti itu sebenarnya bisa digunakan adalah dengan saksi ahli gitu. Tapi saksi ahli ini kalau sekedar hanya wawancara dan lain-lain butuh yang ilmiah. Pertanggungjawabannya di pengadilan gitu loh. Nah, ilmiah itu dengan metodologinya yang terbukti secara ilmiah itu satu dengan melakukan pemeriksaan psikologis, dengan menggunakan alat bantu lie detector misalnya, kemudian micro expression. Sama kan micro expression kan belum di Indonesia belum happening gitu kan, ini sesuatu yang baru gitu kan. Nah, seperti itu. Kita lihat tanggapan pengacaranya. Dan ada pernyataan Jessica yang mengatakan dia tidak bersalah. Jadi dari bagaimana cara dia mengatakan saya tidak bersalah itu yang akan nanti kita tanya ke Mbak Poppy berikut ini. Dalam kasus ini, Anda melihatnya seperti apa, Bang Yudi? Kan mudah saja. Kan kopi dihidangkan, 15 menit kemudian kan mereka minum, datang dua orang, Hani dan Mirna. Itu kan ada CCTV. CCTV itu merekam data elektronik. Menurut Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), itu merupakan alat bukti yang sah jika dicetak mengeluarkan gambar. Sekarang direkam begini, itu bisa dicetak mengeluarkan gambar. Itu perluasan alat bukti yang sah menurut hukum. Yaitu itu kan bisa. Dan 15 menit itu kritis, waktu yang kritis untuk Jessica. Bukan untuk yang lain. Berarti dari CCTV-nya begitu ya, Bang Yudi? Itu sebentar. Ini untuk Jessica kan kritis waktu itu. Apakah pertanyaannya ada melihat Jessica menuangkan racun di dalam kopi? Itu juga yang jadi pertanyaan, ada juga pertanyaan publik berdasarkan CCTV di situ. Kita ke Jessica lagi. Jessica, proses ini masih terus berlangsung. Penyidikan masih terus berlangsung, pemeriksaan, bahkan untuk yang lain kita nggak tahu. Untuk tersangka yang lain seandainya muncul tersangka baru,
itu nggak tahu, nggak sama prosesnya dengan Jessica. Tapi berbeda berarti? Iya, kalau Jessica, saya membela mengkritisi waktu yang 15 menit itu. Anda, ya betul. Ngapain dia? Gitu. Baik, sebagai klien tentu Anda membela klien Anda. Nah, kalau Jessica sendiri, apa yang membuat Anda yakin, meskipun saat ini Anda sebagai saksi, tapi kita tahu bahwa tudingan itu ada. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak bersalah? Karena memang saya tidak melakukan, saya tidak berbuat. Tidak berbuat memang, iya. Lalu berbuat. Anda kan ada di lokasi, maksudnya sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu sampai kok bisa setelah minum kopi lalu tiba-tiba ada semacam serangan begitu ke dalam Mirna sendiri hingga akhirnya tewas? Jadi sewaktu Mirna meminum, saya tidak melihat dia minum ya, dia duduknya di sebelah saya seperti ini, benar-benar di samping saya. Lalu dia sewaktu dia mengatakan kalau rasanya tidak enak, dia menyuruh saya mencoba dan saya mencium itu aromanya tidak enak, saya kan tidak mau. Lalu dia mukanya langsung kayak baru merasakan sesuatu yang tidak enak dan dia meminta saya untuk mengambil air cepat-cepat. Lalu saya langsung lari ke arah barnya. Terus di tengah jalan saya ngomong sama pelayannya kalau saya minta air putih buat teman saya itu kan. Lalu pelayannya menanyakan beberapa hal mengenai airnya ya, mau air yang macam apa, mau size apa. Tapi saya langsung bilang udah air putih aja pokoknya. Sewaktu saya kembali, saya melihat prosesnya kepalanya Mirna mulai udah ke arah belakang gitu, udah tertidur. Lalu kejang-kejangnya mulai dan gejala-gejala yang lainnya juga sudah. Berarti begitu cepat prosesnya? Betul. Tadi kita tahu bahwa ayah Mirna ini kembali datang ke Polda untuk menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya. Setelah kejadian ini, sudah ada komunikasi dengan keluarga Mirna? Tidak ada. Setelah kejadian, hanya waktu saya di rumah duka 2 hari sesudah kejadian. Tapi apakah Anda memang dekat dengan keluarga Mirna? Saya kalau ada Mirna aja ya, kalau ada Mirna baru saya diajak ketemu sama ibunya, sama saudara-saudaranya. Tapi sejak kejadian tidak ada komunikasi, cuma satu kali saja. Tapi kalau ayah Mirna, Anda kenal begitu? Saya bertemu pertama kali di rumah sakit waktu kejadian. Kalau ibunya sering ketemu sebelumnya. Ya, tidak ada komunikasi. Kenapa? Kenapa Anda juga tidak mencoba untuk menjalin komunikasi? Ya, saya mencoba, tapi mereka tidak merespon saya. Iya. Kalau dengan Hani sendiri, apakah Anda sudah ada komunikasi? Jawabannya sama. Tidak juga? Tidak juga. Tapi saya mencoba, tapi dianya yang tidak merespon. Baik. Kenapa sampai kira-kira Anda dengan Hani tidak ada lagi komunikasi? Saya mencoba, dia yang tidak mau respon ya. Jadi saya nggak tahu kenapa. Saya juga mau tahu kenapa. Iya. Baik. Berarti setelah kejadian tersebut putus komunikasi dengan Hani dan juga keluarga dari Mirna. Baik. Oke, kita tanya ke Mbak Popi, kayaknya menemukan sesuatu begitu tadi langsung. Ketika tadi Jessica ditanya apakah apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu tidak melakukan, dia menjawab adalah dengan ya karena saya tidak melakukan gitu. Ya. Di menit awal ya tadi ya dari sebuah statement itu ada sebuah statement apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan, tidak bersalah. Karena memang saya tidak berbuat. Lihat gerakan saya. Bukan begini. Kalau tidak harusnya begini. Kalau begini artinya saya tidak bilang bahwa itu iya atau tidak. Dan ini ingat hipotesa. Ini masih mengkolek data. Kemudian kita masih mengconsider. Bisa saja dia begini karena ada lampu, ada cahaya, ada matahari, ada A, ada B, ada C, sehingga membuat dia harus melakukan gerakan seperti ini. Nah, perlu untuk di pertemuan selanjutnya untuk bertanya, bolehkah saya bertanya di menit sekian, kenapa Anda mengeluarkan kalimat seperti itu, sehingga namanya probing. Kita nggak bisa menjustifikasi di awal. Oke. Atau barangkali dia, iya saya yakin bahwa saya tidak bersalah begitu ya. Artinya, jadi tergantung bentuk pertanyaannya juga. Hipotesanya pertama adalah bahwa benar dia memang tidak berbuat. Hipotesa kedua bisa jadi dia melakukan, gitu kan. Hipotesa ketiga ada sesuatu yang mungkin gerakan leher seperti ini gitu kan. Jadi masih bisa kita sebut adalah hipotesa, ini asumsi gitu. Dan kemudian yang menariknya lagi adalah tahan dulu yang menarik. Oh, yang menarik setelah berikut ini. Udah gak sabar semuanya, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, tetap di Rumpi. Oke, sebelum kita berlanjut ke
ke video selanjutnya. Ini Mbak Popi tadi ada yang penasaran ingin disampaikan apa Mbak? Apa tadi ya? Mengenai pernyataan dia mengenai satu figur. Tadi sempat disampaikan adalah jadi ada sebuah statement dia tidak mengenal ayah daripada Mirna. Jessica tidak mengenal ayah dari Mirna gitu kan. Tapi dia mengenal keluarganya gitu loh. Pertanyaan saya, kemana figur ayah selama ini? Kalau sampai Mirna itu lebih mengenal sosok ibu dan adik-adiknya dengan sangat baik gitu. Paling tidak Jessica mengenal ibu dan adik-adiknya, Ya, tapi ini tidak mengenal ayah dari starting dari awal. Sedangkan mereka persahabatan selama 8 tahun. Saya dan pada saat menceritakan juga ekspresinya juga dia menunjukkan bahwa dia itu mengenal sekali apa yang terjadi dengan Mirna itu sendiri. Asumsi ya kita bisa mengenal itu aja dengan dia intonasi juga agak sedikit lirih ya. Jadi situ ada kesedihan gitu loh. Yang bisa kita dapat, dan itu masih hipotesa gitu loh. Yang bisa kita dapatkan adalah satu, Jessica mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan hubungan di keluarga Mirna gitu loh. Kedua, Jessica memang benar-benar tidak mengenal ayahnya gitu loh, karena mungkin pas ketemu pasti ayahnya sedang pergi gitu loh. Yang ketiga, mengetahui sesuatu yang berkait ya sesuatu yang diceritakan curhatan-curhatan selama bertahun-tahun tentang figur ayah, sehingga membuat ia penekanannya kepada ibu dan saudara-saudaranya. Nah, ada sesuatu terhadap figur ayah di sini. Oke, baik. Kita akan lihat lagi yang berikut ini adalah pernyataan Jessica mengenai celana yang digunakan Jessica pada saat bertemu dengan Mirna yang kemudian dibuang dengan alasan itu sobek, begitu ya. Jessica, ini juga ada satu yang dipertanyakan begitu oleh pihak kepolisian ketika celana jeans yang Anda gunakan ini akhirnya dikatakan Anda buang. Pertanyaan yang pasti juga sudah ditanyakan sering kepada Anda. Apa alasan Anda membuang celana jeans? Alasan saya itu bukan celana jeans ya, jadi celananya itu kainnya celana begitu ya? Ada unik, iya. Jadi itu susah sekali kalau mau dijahit, soalnya kainnya melar gitu. Pada saat mengangkut Mina dari Grand Indonesia menuju ke rumah sakit, itu saya kan naik mobil suaminya Mirna ya, itu kan mobilnya tinggi tuh. Nah, karena kita buru-buru, Pajero, kan karena kita buru-buru, itu kayaknya saya nggak injekan yang sebelum ke mobilnya, saya langsung ke mobilnya, terus saya langsung duduk begitu. Nah, itu kayaknya saya berasa itu saat itu robek, tapi saya nggak berasa pada saat itu dan nggak kepikir soal celana karena ada perhatian lain yang ada saat saya perhatikan pada saat itu. Oke, dan itu dibuang oleh pembantu Anda? Nah iya, besokan paginya saya kan pergi, lalu saya pulang, waktu pembantu saya membukakan pintu, dia tanya, Non, celana kamu yang pada pakai kemarin sobek. Terus saya ingat, oh iya sobek, soalnya waktu pas pulangnya pas saya buka, saya sempat lihat, terus taruh di keranjang baju kotor. Lalu mbak saya bilang, ya udah buang aja gitu. Oke. Nah sekarang pembantu Anda dari mana, Jessica? Saya tidak tahu pembantu saya dari mana. Baik, karena itu setelah ini ya, setelah proses ini berjalan ya, kenapa Anda sampai tidak tahu dia ada di mana? Dia membantu saya, mengasih saya masukan dan menjadi teman saya selama proses ini. Tapi belakangan polisi memutuskan untuk mengamankan. Iya, melindungi, mengambil dia gitu. Diambil pertama, diinterogasi sampai jam 3 malam, besok dikembalikan lagi, terus diambil lagi sampai ketiga kali. Lalu ayahnya berbicara sama ibu saya ya, bilang, oh ini pembantu saya mau istirahat dulu karena stres kan. Baik, berarti komunikasi Anda juga dengan pembantu Anda putus begitu sekarang ini? Kita mau kasih dia sedikit waktu lah ya. Karena tapi belum pernah berkomunikasi ya setelah itu ya? Belum. Oh ya, kayaknya ayah saya cuma kasih SMS sekali aja, kamu bye-bye aja ya gitu, tenang istirahat. Baik. Udah gitu aja. Berarti sudah hilang kontak begitu dengan pembantu Anda. Keluarga Anda menanggapi kasus ini seperti apa? Oh, mereka sangat, saya prihatin sama mereka karena mereka sangat stres sekali. Masih tinggal di rumah kah? Iya, masih tinggal di rumah. Termasuk juga berarti ayah Anda tadi yang sempat SMS ke pembantu Anda. Apakah ada gangguan yang Anda dapatkan begitu ketika proses penyelidikan ini berjalan, mungkin dari masyarakat? Iya, banyak orang yang ngomongnya kan ya sedikit ngaco-ngaco ya, tapi ya sudahlah kalau emang orang mau ngomong kayak gitu. Tapi kan itu kan saya tahu nggak benar.
dan keluarga saya juga tahu itu tidak benar. Jadi saya sesedikit ya lega saja, tapi ntar suatu saat juga pasti ketemu titik terangnya. Baik. Nah, setelah dalam proses penyidikan ini banyak sekali komunikasi yang akhirnya harus putus antara Anda dengan Hani dan juga pihak dari keluarga Mirna begitu, yang Anda juga sudah kenal sebelumnya. Kalau Anda punya kesempatan akhirnya untuk bisa bicara bersama dengan keluarga Mirna, apa yang ingin Jessica katakan? Saya hanya akan berbicara dengan saudara-saudaranya dan ibunya. Saya akan, pada saat itu saya baru bisa mengatakan benar-benar bela sungkawa dan maaf. Ya. Kenapa mesti Anda sampai katakan maaf? Karena ya maaf karena kejadian ini terjadi. Karena kejadian ini terjadi. Tapi maksud saya adalah dalam arti kata maaf ini kan banyak sekali apa? Ya kayak berduka cita gitu. Maaf ya, kamu udah kehilangan anak, kamu kehilangan kakak. Baik, satu hal lagi yang juga kami amati adalah jika Hani dalam proses pemeriksaan ini begitu panik ya Bang Yudi dan juga, tapi Anda ini justru sebaliknya, Anda begitu tenang. Apakah memang sosok Anda sendiri sehari-hari begini memang tenang, atau Anda ini tenang tapi sebenarnya Anda juga berpikir dan juga depresi di dalam proses penyidikan ini? Iya, betul begitu. Saya emang biasanya kelihatan tenang, tapi di balik itu kan orang tidak tahu ya. Saya nggak mau juga sampai kayak nangis di depan kamera atau ngomong apa gitu, memberikan kesempatan untuk emosi saya keluar dengan cara yang sangat ekstrim. Ya. Iya. Oke, tadi juga disebutkan apa yang ingin disampaikan kepada keluarganya, lagi-lagi hanya menyebut kepada sosok ibu dan saudara-saudaranya. Kita mungkin akan bikin urutannya seperti ini ya. Berkaitan sama celana terlebih dahulu. Di situ pada saat bicara mengenai celana, tangannya juga menggaruk sebelah kiri, gitu kan. Artinya gerakan tubuh di sini adalah dia mendengar sesuatu. Jadi kalau kita lagi ngomong tiba-tiba kita garuk gitu tuh kayak ada namanya audio internal. Jadi kayak ada yang ngomong gitu di dalam otaknya sendiri. Nah itu kaitan sama sebelah kiri gitu loh. Kalau sebelah kiri itu berarti ada informasi dan itu fakta. Mungkin lebih cenderungnya seperti itu ya. Nah kemudian juga ada sebuah kalimat yang menarik di sini adalah kaitan sama pembantu, gitu kan. Di menit 01,42 detik di situ dia bilangin bahwa pembantunya itu dia membantu saya kemudian maksud saya mengasih saya masukan, kemudian maksud saya artinya dia ada sebuah statement dikoreksi dengan kalimat lagi mengasih lagi. Pertama adalah membantu, kedua mengasih, gitu loh, mengasih saya masukan gitu. Jadi artinya nanti tinggal kita mengkolek aja. Membantu itu memang satu hipotesanya adalah membantu ya pembantu adalah membantu gitu. Membantu kedua adalah bisa diasumsikan adalah membantu apa dalam kejadian konteks itu? Ya, gitu artinya dalam waktu itu hilang gitu kan, membantu, kemudian memberikan mengasih masukan. Mengasih itu artinya mungkin dia memberi selama ini, melayani sebagai pembantu, mengasih juga masukan bahwa ini robek gitu kan. Mengasih juga masukan untuk dibuang ya. Tinggal nanti dikonsider aja, diprobing aja karena kita